At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hafal ini Maya? Hafal. Hari-hari dibaca ya. Bacaan apa itu namanya? Tahiyat. Kalau tahlil apa? La ilaha illallah. Takbir. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau la haula wala quwwata illa billah namanya hauqala. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namanya musibah. Namanya bukan gunanya. Apa namanya? Tadi kan kalau Allahu Akbar namanya takbir, la ilaha illallah namanya tahlil, subhanallah namanya tasbih. Tadi la haula wala quwwata illa billah namanya hauqalah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namanya kok senyum mudeng apa orang? Lah iya dibaca ketika mendengar ada yang musibah. Lah namanya jadi orang Islam dalam berapa lama sih? Iya nama artinya, namanya yang saya tanaman namanya. Naon ieu namana? Istighfar ma astagfirullah. Pada pura-pura. Istirja. Kalimat istirja itu bunyinya innalillahi. Ya Allah. Ngaji seminggu 16 kali loh. Sampai bunyinya begini loh. Kelewatan. Kejauhan sih ngajinya. Istirja. Ya Allah, nanti takutnya punya anak, punya cucu, punya PR dari sekolahan. Nek, tolong dong Nek, ini ada PR agama. Nenek kan ngaji seminggu 16 kali Nek. Suruh nulis kalimat istirja. Bingung. Entar cucunya tambah bingung lah, selama ini nenek ngaji apaan sih? Istirja itu bacaan inna lillahi wa inna. Masa baru denger? Pura-pura aja gitu. Istirja itu kalau dalam Quran kan wa idza asabatuhum musibah qalu. Nah itu apal. Apabila tertimpa musibah, orang-orang iman itu akan mengatakan inna lillahi wa inna. Cuma kadang di kita ini terlanjur salah pakai. Seakan-akan kayaknya kalimat istirja itu hanya untuk orang meninggal. Ternyata bukan. Ini kadang nih ya, yang pernah saya dengar langsung. Ada ibu-ibu majelis taklim ini ngabarin temennya, Bu, udah tahu kabarnya belum? Bu Haji dirawat. Terus yang dikabarin langsung ngomong inna lillahi. Dia yang ngabarin, jangan, belum meninggal. Istirja itu bukan hanya untuk yang meninggal. Setiap musibah kita diajarkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi. Istirja ya. Nah yang kita ngaji sore siang ini bacaan tahiyat udah hafal. Dari umur kita masih imut-imut sampai sekarang.
5 kali yang wajib, lebih malah ya. Ada tahiyat awal, tahiyat akhir kok. Ada qobliyah, ada ba'diyah, macam-macam, berulang kali ketika kita sholat membaca tahiyat. Tapi ngomong-ngomong, ketika ditanya sejarahnya tahiyat, udah pernah dengar belum? Oh, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kan sering hadir kan? Iya. Setiap Isra Mi'raj juga rajin ya. Kadang sehari bisa 3 kali kayak orang minum obat. Lafaz tahiyat atau redaksi tahiyat itu asal mulanya adalah ketika peristiwa Mi'rajnya. Ketika Rasulullah dihadapkan langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah masuk ke Sidratul Muntaha, mengarah ke Arasy, malaikat Jibril udah nggak bisa nemenin, udah nggak kuat. Akhirnya malaikat Jibril nunggu di luar. Ibarat mau sowan ke presiden, ini malaikat Jibril ajudan udah nggak bisa masuk, nunggu di luar. Begitu Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, Rasulullah langsung mengucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Berhenti di situ. Kemudian ketika Rasulullah mengucap itu, kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhenti di situ. Kemudian Rasulullah balik mengucap lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Malaikat Jibril tadi yang nunggu di luar karena kagum dengan dialog antara Allah dan Rasulullah, kemudian malaikat Jibril langsung berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Itu sejarah tahiyat atau tasyahud yang kita baca. Nah, tahiyat atau tasyahud ini termasuk dari rukun qauli. Rukun qauli apa? Kok meneng ngantuk? Rukun qauli itu rukun bacaan. Dalam sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu beberapa bacaan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu kan sholat. Lah, termasuk tahiyat itu adalah aqwal, bacaan, atau disebut dengan rukun qauli. Dalam sholat rukun qauli itu ada berapa? Dalam sholat sehari kita sholat kan berulang-ulang kali. Lah, rukun qaulinya ada berapa? Rukun bacaan yang wajib dibaca, nggak boleh nggak alias wajib dibaca dalam sholat. Yang saya tanya berapa? Kalau berapa itu jawabannya angka. 2. Nah, 2 boleh, wong jawab berapa aja boleh. 5. 4. Nah, ayo dilelang. 6 apa 5? 5. Ayo, berapa lagi? 4. Nah, ayo. Bebas jawab mah, terserah. Masalah bener salah itu kan urusan nanti. 4. Nah, berarti penawaran tertinggi berapa ini tadi? 8. Oh, ada yang 8 tuh. Tambahin lagi tuh 10. Rukun qauli atau rukun bacaan yang wajib dibaca,
nggak boleh ditinggal itu ada banyak. berapa nih? 5. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat itu, yang keempat sholawat, yang kelima salam pertama. Ini yang wajib, nggak boleh enggak. Ingat-ingat takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat, keempat sholawat, kelima salam pertama. Kalau salam kedua itu udah enggak. Yang wajib dibaca cuma 5 ini. Selain itu seandainya tidak dibaca sah sholat. Yang wajib cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama. Kemudian yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, ya palin. Yang keempat sholawat, yang kelima salam pertama. Yang wajib cuma 5 itu. Selain itu hukumnya sunnah. Ibu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Rabbi firli warhamni dan seterusnya sunnah. Tapi kalau enggak dibaca, yo sayang. Lagian mau baca apa? Mosok cuman. Lah itu kalau seandainya kita sholat tarawih, kan bentar lagi tarawih nih. Kalau sholat tarawih demen yang lambat atau yang cepat? Kalau seandainya ketemu imam yang cepat, yang lain silahkan nggak dibaca, tapi yang 5 ini dibaca. Itu pun kalau seandainya nggak keuber, baru iya karena aku dua iya karena selain kok imam rukuk ikut rukuk, nggak usah ngotot. Kita walau dolin imam udah salam, baru maliki yaumiddin imam rukuk ikut rukuk. Lah nggak kelar gimana? Biarin, itu urusannya imam. Nah, makanya imam itu resikonya, apalagi ngimami orang-orang yang baru belajar sholat, repot. Baik, kita bahas isi dari tahiyat yang setiap hari kita baca. Udah hafal ya? Hafal ya? Isinya? Insya Allah. Insya Allah itu insya Allah iya, insya Allah enggak. At-tahiyatu artinya kok do senyum. At-tahiyatu artinya segala penghormatan. Tahiyat itu penghormatan. Al-mubarakatu berbagai macam keberkahan. Berkah itu apa? Kebaikan. Yang lain mau jawab, yang ibu itu yang lain loh jawab. Berkah itu berkah. Kalau teks Arabnya berkah itu kullu ma yazidukum fi taatillah. Segala sesuatu yang menambah kita tambah taat, tambah baik, itu disebut dengan berkah. Berkah tidak melulu pada kesehatan, tidak melulu pada kekayaan, tidak melulu pada kejabatan. Bisa jadi kadang berkah ada pada saat lagi sakit. Ada orang yang lagi sehat, ya Allah, naudzubillah, ngayap, giliran sakit, baru keingetan pengen ngaji, keingetan pengen sholat. Misalnya ibu punya keluarga waktu sakit, naudzubillah lah pokoknya kelakuannya. Terus kemudian saat lainnya kok baik. Nah, saat dia tambah baik itulah yang disebut dengan berkah.
Bulan puasa disebut dengan bulan berkah karena rata-rata bulan puasa orang jadi tambah. Yang nggak bisa baca Quran, ya rajin baca Quran. Yang nggak pernah tahajud, ya tahajud. Nggak pernah jamaah subuh, ya jamaah subuh. Nah, makanya Ramadan disebut bulan Jumat. Orang nyebutnya Jumat berkah karena hari Jumat banyak orang yang itu namanya al-mubarakatu, as-salawatu, segala macam kemuliaan dan keselamatan, at-thayyibatu, dan kebaikan, lillahi, itu milik Allah. Kalau kita ini hanya ketitipan sedikit dari tahiyat, sedikit dari kehormatan, kita ketitipan sedikit keberkahan, kita ketitipan sedikit rahmat Allah, kita ketitipan sedikit thayyibahnya Allah, ketitipan hanya dikit, ya waktu-waktu Allah bisa ambil. Makanya kadang ada orang yang tahun kemarin dihormati luar biasa, tahun ini dicaci maki luar biasa. Saya ingat beberapa sekian tahun yang lalu, betapa ibu-ibu itu ngagumi Aa Gim, ya. Tapi begitu Aa Gim melakukan keputusan yang menurut ibu-ibu nggak bagus, lah ya kan, menurut ibu nggak bagus kan? Nah iya, akhirnya apaan? Ada yang sampai bakar fotonya, ada yang sampai nginjek-nginjek posternya. Padahal mungkin berapa tahun yang lalu dia yang muja-muja. Mantep lagi. Begitupun kita loh. Ada orang yang hari ini maki-maki kita, besok kayaknya ibu orang baik. Ada 500 dulu nggak? Mau minjem duit. Kita itu ketitipan sedikit penghormatan yang dimiliki oleh Allah. Kita ketitipan sedikit kebaikan. Maka ya kadang hari ini kita bisa berbuat baik, kadang ntar sore udah nggak baik lagi. Kalau lagi begini nih kayaknya solihah. Ya. Tapi nggak tahu tadi 1 jam sebelum keberangkatan datang ke sini tadi ngapain juga nggak tahu. Ada yang mau ngaji ngancem laki juga ada. Tapi bukan orang sini, orang Bojong. Orang Bojong mau ngaji sempet-sempetnya lelakinya diancem. Pak, jangan tidur mulu, jemuran hujan. Saya mau ngaji. Orang Bojong, orang sini mah alhamdulillah. Iya, mau ngaji kok ya sempet-sempetnya lo lakinya diancem. Awas, saya mau ngaji di masjid Cipucang, jemuran tapi pagi hujan mulu. Di sini mah ya Allah, solihah, bukan hanya solehah, selewah. Tapi nggak tahu 1 jam yang berlalu atau nanti 1 jam kemudian. Begitu nyampe rumah lihat lakinya tidur jemuran kehujanan. Lakinya tidur, keran kelupaan masih ngucur aja. Kira-kira ibu nyampe rumah kalau melihat kejadian kayak begitu gimana? Masih solehah apa? Dan iya, kita itu ketitipan tahiyat, ketitipan mubarak, ketitipan sholawat, ketitipan thayyibah. Maka setiap hari kita minta, tadi setiap kita tahiyat itu kan minta, ya Allah minta kehormatan, minta berkah, minta sholawat, minta kebaikan, dititipi oleh Allah. Ya kapan-kapan bisa diambil. Wong semuanya itu lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu keselamatan alaika kepada engkau ayyuhan nabiyyu wahai nabi. Nah, ini pelajaran buat kita. Allah memanggil hambanya. Nah, kalau seorang majikan manggil anak buah, itu kan ya suka-suka majikan ya. Tetapi ini Allah ngajarin kita. Kita ketika memanggil orang itu, manggillah dengan kehormatan yang dia punya. Ini namanya Muhammad. Kalau manggil biasa-biasa ya assalamualaikum ayyuhal Muhammad, tapi tidak, tapi ayyuhan nabi. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Muhammad itu seorang nabi. Lah kita sekarang untuk mengikuti itu, kalau orang itu kebetulan istrinya Pak RT, ya kita manggil RT. Kebetulan orang tersebut sehari-hari ngajarin ngaji, ya kita panggil. Nah, itu namanya memanggil dengan kehormatan. Ya mungkin kita bisa saja manggil namanya langsung, mungkin dia seumuran dengan kita atau bahkan mungkin di bawah kita umurnya, tetapi untuk penghormatan ini Allah ngajari kita, kalau manggil orang, manggillah dengan kehormatannya. Kebetulan dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji, yuk kita untuk menghormati dia kita panggil. Kalau sudah pernah umroh dipanggil. Ya paling tidak dengan kehormatannya. Ini kadang memanggil, kalau orang Jawa bilang sak jeblak-jeblake. Apa sak jeblak-jeblake? Ya, sak mau-maunya. Walaupun itu terhadap anak. Ini kadang sama anak manggilnya, ya ini saya pernah langsung. Pagi-pagi saya beli nasi uduk. Kebetulan gorengannya itu habis. Bu, gorengan habis. Masih kok Pak. Lalu kemudian dia manggil, Sek, cepetan nih, ada yang beli gorengan. Begitu nongol, cukup. Anak yang perempuan. Bu, tadi kok manggil Sek, ini anak saya Pak Ustaz. Kok manggilnya Sek? Coba lihat tuh. Bu, nah ini dulu waktu ibu ngasih nama anak. Dulu manggil pengajian, di tasmiyah enggak tasmiyah, biayanya berapa? Wah, lumayan Pak Ustaz. Belum mamplotin ustazahnya, mamplotin yang markabanan, belum. Banyak lah bikin besek. Lah iya, ibu waktu tasmiyah ngasih namanya siapa? Novita Sari. Lah ya Novita Sari mau kok dipanggil? Dia manggil apa kayak namanya ya? Ini manggil Sek. Ntar kalau orang lain ikut-ikutan manggil Sek, dia marah. Padahal yang ngajarin manggil Sek siapa? Maknya. Ini Allah manggil hambanya. Itu pun memakai gelar kehormatan. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan kita yang begitu manggil orang dengan panggil kehormatannya. Walaupun kadang umurnya di bawah kita, kalau memang dia itu lebih ada yang terhormat dibanding kita, ternyata dia ilmu agamanya lebih daripada kita, ya wajib kita hormati dia. Jabatan sosialnya ternyata lebih tinggi, yuk kita menghormati. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan juga keberkahan dari Allah. Begitu Rasulullah dipanggil, disapa dengan seperti itu, Allah, walaupun Allah yang menerima segalanya, tapi beliau tetap mendoakan wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti Rasulullah mendapatkan nugrahan yang luar biasa, beliau begitu menerima itu langsung keingetan umatnya, assalamu alaina. Berarti kita kan? Berarti kita bukan hanya satu.
Ini pelajarannya buat kita. Kalau kita memperoleh sesuatu yang nikmat, keberkahan entah berupa fisik maupun non fisik, berupa materi atau tidak materi, kita jangan lupa mendoakan kita sendiri dan juga untuk semua. Makanya doanya assalamu alaina, bukan assalamu alayya. Kalau alayya hanya untuk saya sendiri, padahal di situ cuma berdua, Allah dan Rasulullah, tapi Rasulullah mendoakan assalamu alaina, salam sejahtera untuk kita, berarti bukan sendiri. Dan wa ala ibadillah, dan untuk semua hamba-hamba Allah as-salihin, yang saleh. Pelajarannya, Rasulullah ketika menerima kenikmatan, beliau langsung ingat mendoakan umatnya, kita. Jadi begitu dapat nggak langsung diumpetin sendirian, nggak bagi-bagi. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Kemudian titik. Setelah itu malaikat Jibril yang dulunya nganter dari luar, ketika mendengar itu langsung bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tahiyat itu aslinya sampainya cuma di situ. Yang setelahnya itu namanya sholawat. Syahadat ini paling dasar dalam agama kita. Orang puluhan tahun tidak Islam, begitu baca syahadat dia jadi Islam. Dan dalam sholat ada anjuran ketika illallah ngangkat jari. Jadi kan ini tuntunan kita beda-beda. Kalau dalam kitab Nihayatul Zaid itu ketika kita tahiyat, kita letakkan tangan kanan dan kiri di ujung, mohon maaf, yang tangan kiri melebar, yang tangan kanan digenggam kecuali musabbahah, telunjuk dari awal, berarti begini posisinya, berada di ujung, mohon maaf ya. Kemudian ketika illallah, jari diangkat. Pandangan mata yang dulunya ke tempat sujud, begitu illallah geser ke jari ini sampai salam. Lah kalau ada yang illallah kok jarinya utik-utik melulu, pernah lihat nggak yang illallah ini? Ada yang ini? Yuk biarin aja, jangan langsung ditangkap. Ya. Wes, kalau kita nih, kalau bercandaan guru saya dulu begini, kalau kita itu illallah mantep yakin sebelum kita nanti napas terakhir, kalau napas sudah salam alias sudah selesai, baru ini turun. Lah kalau ada yang illallah kok naik turun, wes biarin aja. Ini bercandaan. Nanti kalau ditanya kitabnya apa, nggak ada. Bercandaannya begini, ya enggak. Iya, iya, itu bercandaan. Kalau kita tetap asyhadu an la ilaha illallah. Illallah ini wala tamutunna illa wa antum. Ini boleh turun kalau memang kita sudah salam. Artinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau orang sono kok tadi yang begini-begini nggak tahu maksudnya apa. Atau ada yang begini, ada yang pernah lihat ya, atau yang enggak diangkat sama, atau diangkat illallah langsung turun lagi juga ada. Yus biarin, wong enggak wajib ya. Yang wajib itu kan bacaan tahiyat. Kalau sesuatu yang tidak wajib kok berbeda, biarin. Orang takbir ngangkat tangan macem-macem. Ada yang irit banget. Ada yang irit, ada yang tengah-tengah gini, ada yang sampai sini, ada yang
Yus biarin, wong nggak ngangkat tangan aja sah kok sholatnya. Seandainya ada orang Allahu Akbar begini aja nggak angkat-angkat tangan, sah. Ada orang sedekap juga sedekapnya macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Sini lah. Iya, samping. Ayo, ada yang Allahu Akbar begini, sambil megangin sarung apa-apa ke bawah. Ada yang Allahu Akbar tangannya los ke bawah. Ya ada. Kalau Allahu Akbar begini, songong. Tapi seandainya ada, secara fikih nggak batal sholatnya, cuman secara kesopanan. Lo mosok ngadep Allah begini. Wong kita ngadep ke RT RW minta tanda tangan. Tanda tangan dong. Tanda tangan ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di redaksi itu tidak tertera Sayyidina. Mengucap Sayyidina ini memang pro kontra. Ada yang pakai, ada yang tidak. Ya tadi, kalau ada yang nggak pakai, yo biarin. Kalau kita yang biasa pakai, lanjutin. Wong Islamnya sama, sholat subuh sama 2 rakaat, maghrib yo sama 3 rakaat. Mosok hanya gara-gara Sayyidina langsung musuhan dan yoga. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalau memang biasanya itu lanjutin. Kalau yang Allahumma sholli ala Muhammad, yo biarin. Yang salah yang mana? Yang nggak pernah baca selawat. Yang traweh 20 bener, yang traweh 8 bener, yang nggak bener, yang nggak traweh. Yang kunut bener, yang nggak kunut bener, yang salah, yang nggak sholat subuh. Wes biarin, wong beda-beda itu malah asik. Kita berbeda, ini karpet warnanya jadi cantik ini karena beda ya. Polos, enggak bagus. Hiasan masjid ini jadi bagus ya karena ada warna beda. Ini ibu-ibu seandainya seragam sama, merah semua, malah serem. Nah, bagus begini beda-beda. Nah, ini beda itu biasa. Jangan sampai berbeda menjadi musuhan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Ali kalau pakai alif itu artinya keluarga. Kalau pakai ain Ali artinya ya nama Ali, nama orang. Ali pakai alif itu kan pakai alif, pakai abjad, itu namanya keluarga. Keluarga secara nasab berarti ya istri Nabi, putra putrinya Nabi, anak cucu keturunan Nabi semuanya secara nasab. Tetapi secara akidah kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa dari sisi akidah adalah keluarga Nabi. Kita insya Allah orang yang bertakwa. Takwa ya yakinlah, yakin bertakwa. Insya Allah kita ini termasuk keluarga Nabi, tapi dari keluarga bukan dari sisi nasab. Kayak misalnya kita itu punya keluarga dari sisi nasab, yaitu kalau ibu ya suami ibu, mertua, bapak, emak terus ke atas, kemudian anak, cucu terus ke bawah. Itu keluarga secara nasab. Tapi ada keluarga misalnya keluarga besar Majelis Taklim Cahaya Islam, keluarga juga kan? Tapi bukan keluarga secara nasab, tapi keluarga yang diikat oleh satu kesamaan dalam majelis taklim. Lah keluarga secara akidah tadi kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Terus kemudian ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seandainya orang sholat, sholawatnya cukup sampai di situ sudah sah. Cuma kita ditambah sholawat Ibrahim.
ditambah boleh, ditambah doa-doa yang lain boleh. Misalnya sampai innaka hamidum majid, tambah doa yang lain monggo. Misalnya ibu hajat rabbil firli wali walidayya boleh. Yang penting kalau itu masih di dalam sholat, tidak boleh memakai bahasa kita, harus pakai bahasa yang syukur-syukur doa yang diambil dari ayat-ayat Quran. Misalnya ibu berjamaah di sini, sono ibu ya. Nunggu imam kita baca semua sudah selesai, imamnya belum salam, ya udah tambahin doa Rabbi habli minas sholihin Rabbana atina boleh. Atau meneng ya boleh. Takutnya kalau meneng aja malah kekhusyuan. Bingung. Yang lain udah sallallahu ala Muhammad, ini masih bingung. Nah, ini muqaddimah dari kitab Akhlaqun Nisa, dan insyaallah pertemuan berikutnya baru memasuki bab yang pertama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.